Pelatih Red Sparks tegaskan Megawati tidak tersingkir dari perebutan gelar putaran reguler, Pink Speeders soroti kesalahan. Tim bola voli putri, Incheon Heungkuk Live Pink Speeders mematahkan kemenangan beruntun Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan mencapai 4 kemenangan beruntun pada lanjutan Liga Voli Korea. Pink Speeders berhasil bangkit dengan skor 3-2, 25-21, 26-28, 15-25, 25-15, 15-9, dalam pertandingan di Daejeon Chungmu Gymnasium, Kamis, 30 Januari 2025. Setelah memenangkan set pertama, pemimpin klasemen tersebut menghadapi krisis dengan kalah pada set kedua dan ketiga berturut-turut, tetapi akhirnya berhasil mengatasinya. Setelah memenangkan set keempat, konsentrasinya terlihat jelas pada set kelima berikutnya. Pada akhirnya, Pink Speeders memperoleh 2 poin berharga di akhir set penuh. Seperti biasa musim ini, jika kami bermain baik dalam hal yang perlu kami lakukan dengan baik, seperti memblok dan bertahan, pertandingan akan berjalan dengan baik, kata pelatih Pink Speeders, Marcelo Abbondanza dilansir bolasport.com dari The Spike. Saya pikir kami mampu memenangkan pertandingan dengan mendapatkan kembali bagian-bagian tersebut. Kecuali set ketiga, para setter juga mengatur permainan dengan baik. Itulah sebabnya para penyerang mampu menyerang dengan nyaman. Para penyerang melakukan pekerjaan dengan baik. Pelatih Abbondanza menyatakan puas dengan penampilan tersebut, tetapi menyesalkan kesalahan yang dibuat. Hari ini, kami memimpin di set kedua, tetapi kami kalah karena kesalahan. Jika kami dapat memainkan permainan lain dengan penampilan yang sama seperti hari ini dan mengurangi kesalahan, saya akan senang, tutur Abbondanza. Saya harap kami dapat mengatur kesalahan dengan baik. Di sisi lain, pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, menyoroti satu hal yang menurun dari tim asuhannya. Ini tentang konsentrasi. Sungguh disayangkan kurangnya konsentrasi. Bukannya para pemain tidak berusaha untuk fokus, ujar pelatih Ko. Mereka pasti lelah, tetapi mereka mengatasinya dengan baik. Daripada merasa menyesal tentang pertandingan hari ini, para pemain telah memainkan permainan yang luar biasa dengan 13 kemenangan berturut-turut. Sejujurnya, ada banyak pertandingan yang seharusnya sudah berakhir. Saya bangga dengan para pemain yang memenangkan semua pertandingan itu dan berhasil sejauh ini. Kami juga memperoleh 1 poin hari ini. Kemenangan beruntun kami terputus, tetapi kami tidak tersingkir dari perebutan juara Liga Reguler. Ko menegaskan Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan masih punya peluang untuk bangkit. Akan ada lebih banyak kesempatan di masa mendatang dan saya akan mempersiapkan diri bersama para pemain untuk memenangkan putaran kelima dan keenam yang tersisa. Ko juga mengomentari persiapan pertandingan mendatang melawan Pink Speeders lagi. Menurut saya pertandingannya bagus karena ada pertandingan langsung. Saya akan mencoba pulih dengan cepat dan bermain dengan baik, ujar Ko. Laga kontra Pink Speeders berikutnya akan berlangsung pada Minggu, 2 Februari 2025, di Incheon. Megawati Hangestri dilirik klub elit Liga Voli Prancis Le Valois Paris Saint-Cloud, amunisi baru di Champions League Volleyball. Megawati Hangestri Pertiwi dipantau langsung pelatih klub LT Liga Prancis jauh-jauh datang hanya untuk melihat aksi Megatron bersama Red Sparks di Liga Voli Korea. Pertanyaan mengejutkan datang dari pelatih klub Liga Prancis, Alessandro Orifice, setelah melihat langsung aksi Megawati Hangestri bersama Red Sparks. Perlu diketahui baru-baru isu masa depan pemain voli timnas Indonesia, Megawati Hangestri yang tengah bermain bersama Red Sparks di Liga Voli Korea tiba-tiba musim panas. Ada sinyal yang kuat mengarah ke kepindahan Megawati Hangestri ke Eropa, bergabung ke klub voli Liga Prancis untuk musim depan. Klub yang disebut berpeluang untuk diperkuat oleh Megawati Hangestri ialah Le Valois Paris Saint-Cloud. Le Valois Paris Saint-Cloud merupakan salah satu klub voli putri elit di Prancis. Bahkan mereka beberapa kali bermain di ajang Champions League Volleyball. Isu tersebut muncul ke permukaan setelah pelatih mereka, Alessandro Orifice, kedap air melihat langsung aksi Megawati Hangestri bersama Red Sparks saat mengandaskan Hipas 3-0 di Liga Voli Korea.
Bahkan pelatih kebangsaan Prancis tersebut mengatakan sangat menyukai aksi Megawati Hangestri di lapangan. Saya sebagai seseorang yang sangat menyukai permainan Megawati Hangestri, mungkin saya akan membantu dia mendapatkan klub baru di Liga Voli Prancis, ujar Alessandro Orifice kepada media Korea. Alessandro Orifice baru tahu kalau kontrak Megawati Hangestri di Red Sparks akan habis pada bulan April tahun ini. Menurut saya sangat buruk jika pemain sekelas Megawati Hangestri berakhir seperti ini di klub Liga Voli Korea jika kontraknya tidak diperpanjang. Saya akan membawanya ke Prancis kalau dia berkenan, imbuh Alessandro Orifice. Selain itu, Kapten tim sekaligus setter Le Valois Paris Saint-Cloud, Ferger Luan diketahui memfollow akun media sosial Megawati Hangestri. Begitu pula sebaliknya, lawan timnas Indonesia, Megawati Hangestri juga mengikuti akun Instagram Ferger Luan. Rumor ini menjadi perbincangan hangat di kalangan volmania di tanah air. Terlebih tidak menutup peluang bagi Megawati Hangestri untuk menjadi pevoli putri Indonesia pertama yang berkarir di Eropa. Sementara itu, manajer Megawati Hangestri, Wibi Anhari, memberikan klarifikasi soal isu yang berkembang. Menurut pria yang juga menjembatani Rifan Nurloki, pemain timnas Indonesia yang berlabuh ke Visi Nagano Traders Jepang ini, menepis rumor yang beredar mengenai masa depan Megawati Hangestri. Sejauh ini, kata Wibi Anhari, Megawati Hangestri memilih fokus untuk memberikan yang terbaik bagi Red Sparks. Belum ada pendekatan dari klub Liga Voli Prancis. Megawati Hangestri lagi fokus untuk musim ini, kata Wibi Anhari. Wibi Anhari menambahkan tidak menutup peluang bagi Megawati Hangestri untuk melanjutkan pertualangannya di Liga Voli Korea. Terlebih lagi, Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOVO, telah mengetuk palu untuk menambah cakupan pemain untuk mengisi kuota pemain asing Asia musim depan. Tentu saja KOVO akan menaikkan standar penerapan gaji bagi pevoli Asia yang menyelesaikan musim kedua dan ketiga di negeri ginseng tersebut. Insya Allah semoga bisa berlanjut di Liga Voli Korea, tandas Wibi Anhari. Lebih lanjut soal Megawati Hangestri mengepakkan karier ke benua biru. Wibi Anhari tak ingin berandai-andai. Dia ingin Megawati Hangestri menapaki momennya memilih demi memilih. Kita fokus ke musim ini dulu, baru kita memikirkan langkah ke depannya, ujarnya. Di lain sisi, legenda voli Korea Park Mi-hee ikut mengomentari perihal nasib Megawati Hangestri bersama dengan Red Sparks. Park Mi-hee yang baru mengetahui kalau kontrak Megawati Hangestri akan berakhir musim ini mengatakan kalau dirinya siap membantu untuk mendapatkan klub baru di Korea. Park Mi-hee juga mengatakan kalau kedatang Megawati Hangestri di Red Sparks sangat membantu menjadi tim yang ditakuti pada gelaran Liga Voli Korea musim ini. Menurut Park Mi-hee, KOVO dan Red Sparks harus berusaha agar Megawati Hangestri tetap berada di Korea. Saya pun ingin membantu Megawati Hangestri untuk mencari klub lain di Korea jika Red Sparks tidak segera bertindak, ungkap Park Mi-hee kepada media Korea. Red Sparks seharusnya mulai berpikir bagaimana seandainya mereka tidak ada Megawati Hangestri. Kita semua tahu di era Megawati Hangestri, Red Sparks sekarang menjadi tim yang sangat disegani sekarang ini, kata Park Mi-hee. Bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mengalami kekalahan pada lanjutan Liga Voli Korea 2024-2025. Abu Danza ucapkan terima kasih. Menjamu Incheon Heungkuk Live Pink Speeders di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Kamis, 30 Januari 2025, Red Sparks kalah dalam 5 set, 21-25, 28-26, 25-15, 15-25, dan 9-15. Jalannya pertandingan. Sejak awal set pertama, Pink Speeders sudah memegang kendali permainan. Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic tampak sudah diantisipasi serangannya oleh Kim Yeon Kong dan kawan-kawan. Set pertama langsung dibuka dengan permainan menjanjikan dari Red Sparks. Keunggulan berhasil diraih Mega dan kawan-kawan hingga 7-4. Namun, Pink Speeders mulai menunjukkan watak asli mereka ketika mengejar dan berbalik unggul. Setelah timeout pertama, Red Sparks sempat tertinggal 8-10. Namun disinilah pertarungan seru duel kedua tim mulai benar-benar masuk ke permainan sesungguhnya.
Red Sparks berhasil mengejar dan bangkit dengan 5 poin beruntun. Mereka membuat tim tuan rumah yang masih tak terkalahkan itu ketar-ketir. Dari 9-11, Red Sparks berbalik menekan 14-11. Serangan Tutku berulang kali berhasil dihalau Red Sparks, rechieve mereka juga imbang sama kuat. Pelatih Pink Speeders Marcelo Abodanza mulai terlihat cemas melihat permainan Kim Yeon-kong dan kawan-kawan yang buntu. Tapi, perlawanan mulai kembali dilihatkan Pink Speeders saat memasuki poin genting 18-18. Kim Yeon-kong menjadi inisiator variasi serangan dan berhasil menambah 2 angka beruntun. Abodanza bahkan berselebrasi keras ketika melihat Pink Speeders berbalik unggul. Kesalahan sempat dilakukan Red Sparks dari servis hingga umpan yang terlalu lemah. Namun, insting Bukilic untuk melambatkan tempo sukses memporak-porandakan pertahanan Pink Speeders, hingga Red Sparks berhasil merebut keunggulan 24-22. Spike keras dari Mega menutup set pertama, Red Sparks menang 25-22. Set kedua berjalan lebih gila. Pertarungan sengit terjadi sejak awal hingga Marine angka selalu berjarak 1 poin. Red Sparks sempat disamakan dan berbalik tertinggal 22-23. Di poin ini, Abodanza terdengar jelas meminta skuadnya untuk menghalangi Bukilic bagaimanapun caranya. Namun taktik mereka tak mempan. Serangan-serangan Bukilic justru makin tajam dan Red Sparks meraih 3 angka beruntun untuk memenangkan set kedua 25-23. Pada set ketiga, start Red Sparks buruk tertinggal 0-3. Banyak kesalahan dan kurang siap mengantisipasi bola-bola cepat Pink Speeders. Selain itu, blocking tim tuan rumah juga lebih baik terutama Anneliese Fitzy yang terus mementahkan spike-spike Red Sparks. Serangan Pyo Sung-ju juga mudah ditebak dan beberapa kali kurang tepat sasaran hingga melebar. Red Sparks tertinggal jauh 9-16. Ko Hye-jin tampak menyadari sejumlah pemain inti skuadnya kelelahan dan kurang fokus. Set ketiga yang tertinggal jauh terpantau diingin dilepas. Pelatih berusia 44 tahun itu mengganti Bukilic, Mega, Jung Ho-yang, hingga Yeom Hee-seon. Red Sparks menurunkan skuad pelapis di sisa set ketiga hingga set ini berakhir skor 14-25. Memasuki set keempat, Red Sparks sebenarnya berhasil tampil variatif. Blocking Mega dan spike Mega makin bawa tim berjuluk Red Force unggul. Bukilic juga sangar di serangan tengah hingga unggul 15-11. Sayangnya, keunggulan jauh ini sirna setelah rechieve Red Sparks melemah. Banyak return service mereka jadi bola freeball yang terus membuka serangan bagi Pink Speeders hingga mereka nerbalik tertinggal 15-16. Spike keras Bukilic dan Mega banyak yang melebar hingga Red Sparks tertinggal 17-20. Namun, disinilah laga dramatis tersaji. Mega dan Bukilic tak patah arang jadi lini serang di depan. Kekompakan skuad Red Sparks juga makin teruji hingga kedudukan imbang 21-21. Spike Bukilic sukses menghujam pertahanan tim tuan rumah. Blocking krusial Mega juga turut menambah kepercayaan diri Red Sparks dengan keunggulan 23-21. Kondisi Pink Speeders makin runyam saat Tutku mengalami cedera akibat salah pendapatan hingga dia terlihat menangis kesakitan. Sedangkan Red Sparks makin garang. Sempat tertahan di match point 24-23, Mega sukses melaksanakan tugasnya dengan spike tajam ke sisi belakang Pink Speeders. Red Sparks menjaga asa dengan mendekat 9-13. Namun, Pink Speeders menjauh, 14-9. Namun, serangan bola yang tidak dijaga memastikan kemenangan Pink Speeders. Balas kekalahan di set ketiga, kayak bawa Pink Spider kalahkan Red Sparks di set kelima, skor 3-2. Pelatih Ko Hye-jin terdiam. Pink Spider akhirnya berhasil unggul 3-2 atas Red Sparks di laga putaran keempat Liga Voli Korea Selatan musim 2024-2025. Megawati Hangestri dan kawan-kawan sempat berhasil memenangkan set ketiga dengan skor 25-15 atas tim yang diperkuat legenda dan Ratu Voli Korsel Kim Yeon-kong itu. Pertandingan penutup putaran keempat Liga Voli Korea Selatan, V-League, itu digelar hari Kamis 30 Januari 2025 di Chungmu Gymnasium.
Pink Spider Shang tak ingin kalah lagi, berusaha mendominasi permainan set keempat sejak awal. Kim Yeon Koung memimpin rekan-rekannya untuk mencuri kemenangan di laga tandang mereka. Pelatih Megawati Hangestri dan kawan-kawan, Ko Hee-jin melakukan timeout pertama saat timnya tertinggal 25 dari Pink Spiders. Perlawanan sengit tim tamu coba diantisipasi para pemain Red Sparks. Namun itu tidak mudah. Pink Spiders berhasil mempertahankan keunggulan hingga technical timeout pertama dengan skor 5-8. Kim Yeon Koung dan kawan-kawan terus tampil agresif. Mereka berhasil mencetak 4 poin beruntun. Ko Hee-jin terpaksa melakukan timeout lagi setelah timnya tertinggal 11-5. Kondisi yang berbeda dialami timnya yang sebelumnya tampil apik di set ketiga. Para pemain tim tuan rumah belum menyerah. Mereka terus memberikan perlawanan untuk mengejar ketertinggalan poin. Perlahan mereka mulai mendekat. Itu setelah Marta Matejko melakukan error, kedudukan menjadi 9-14. Kondisi itu direspon Marcelo Abodanza yang langsung melakukan timeout. Hasilnya, tim tamu sukses terus mempertahankan keunggulan mereka. Middle blocker Pink Spiders asal Selandia Baru Anneliese Fitzy tampil apik dalam laga ke-24 V-League musim 2024-2025 itu. Ia kerap mendulang poin bagi timnya, baik melalui blocking maupun quick attack-nya. Sementara Kim Yeon Koung yang sudah berada di atas angin menunjukkan kemampuannya. Spike kerasnya sukses mengacak-acak pertahanan tim tuan rumah, skor 11-20. Ko Hee-jin menarik keluar hampir pemain utamanya. Megawati Hangestri, Vanja Bukilic, Heum Hee-seon, dan Libro Nohran. Mereka diganti oleh pemain lapis kedua Red Sparks. Sepertinya, ia memberi kesempatan refresh bagi pemain utama untuk bersiap di set kelima. Jarak poin yang terlampau jauh dirasanya sulit untuk dikejar. Ia lebih memilih mengistirahatkan pemain andalannya. Diketahui, Red Sparks sudah beberapa kali menerapkan strategi tersebut. Tim berjuluk The Red Force itu selalu memenangkan set kelima. Uniknya para pemain lapis kedua itu menampilkan perlawanan. Mereka berhasil menambah perolehan tim. Meski gagal melakukan serangan, Ko Hee-jin masih terlihat tersenyum atas upaya yang diraih para pemain mudanya itu. Jung Ho-yang dan Park Eun-jin menjadi pendamping bagi para pemain lapis kedua itu. Akhirnya Pink Spider berhasil memenangkan set keempat dengan skor yang sama seperti set ketiga. Kim Yeon Koung dan kawan-kawan unggul 15-25, membalas kekalahan mereka sebelumnya. Di akhir babak penentuan, Red Sparks banyak melakukan kesalahan fatal, sehingga tertinggal poin yang begitu signifikan. Pink Spider akhirnya menutup set kelima dengan kemenangan telak atas Red Sparks.